Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang materi sebelumnya. Materi pertama tentang dalam mata kuliah pengantar fisika matematik. Ya, ini perkenalan nama saya dan bidang penelitian saya. Dan pada semester ini kita akan mempelajari tentang bilangan, persamaan, fungsi, kemudian dilanjutkan dengan limit dan kekontinuan. Kemudian juga mempelajari turunan dan aplikasinya, kemudian mempelajari integral, kemudian termasuk juga aplikasi dari integral, dan diakhiri dengan materi-materi tentang fungsi transenden. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya. Bisa kita pahami bahwa tujuannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan materi ini untuk pola pikir, kemudian juga kemampuan untuk membaca dan menggunakan informasi, diakhiri dengan mampu mengkomunikasikan hasil pemikiran dan pekerjaan secara lisan maupun tulisan. Oke, ini berkaitan dengan ujian-ujian yang akan kita lakukan pada semester ini. Kemudian juga hari ini ini adalah materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke. Secara umum matematika bermula dari bilangan. Bagaimana kita memahami bilangan, memahami tentang logika sebenarnya. Ya, setelah itu kita akan mempelajari tentang logika, dan itulah inti dari matematik. Jadi kita menggunakan perangkat-perangkat bilangan, perangkat-perangkat logika untuk menganalisis fenomena keseharian misalnya, atau beberapa fenomena abstrak yang akan kita pelajari kemudian. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan dan persamaan. Oke, untuk bilangan, semua bilangan yang dapat dijadikan dalam desimal itu kita sebut sebagai bilangan real. Bilangan misalnya 1 itu bisa saja dalam bentuk 2/2, 3/3, atau 1/1, dan seterusnya. Bisa juga -1/-1. Itu kita anggap sebagai desimal, ya. Atau misalnya setengah, sepertiga, 1/5, dan seterusnya, itu juga adalah desimal. Nah, bentuk desimal yang berhenti atau berulang maka kita sebut dia adalah bilangan rasional. Contohnya adalah 0,5 atau kita sebut setengah, kemudian 0,333 kita sebut sepertiga, dan seterusnya. Ada banyak jenis yang lain bilangan rasional. Nah, sedangkan bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang, ya, kita nyatakan sebagai bilangan irasional. Misalnya kita punya akar 2 atau nilai phi, ya. Misalnya akar 2 kita nyatakan sebagai 1,4, 1,4, 21, 35, 62, 3, dan seterusnya, ya. Dan tidak berhenti dan tak berulang, ya. Akar pi itu adalah 3,14, 15, 92, 65, 35, dan seterusnya, ya. Itu bentuk bilangan rasional. Oke. Nah, secara umum himpunan bilangan real itu akan memuat himpunan bilangan rasional, sekaligus juga bilangan irasional, ya. Nah, bilangan irasional juga memuat himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan rasional memuat himpunan bilangan bulat. Misal 0, 1, 2, 3, atau -3, -2, -1. Nah, itu adalah bilangan bulat. Oke. Kemudian di dalam himpunan bilangan bulat itu terdapat himpunan bilangan asli, di mana himpunan bilangan asli adalah angka-angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita sebut himpunan bilangan asli itu masuk ke dalam himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat masuk ke dalam himpunan bilangan rasional, dan itu adalah termasuk himpunan bilangan real. Jadi kita sebut himpunan bilangan real adalah himpunan semesta. Oke. Himpunan bilangan real
atau bilangan real itu memenuhi sifat-sifat aljabar yang sudah kita pelajari dulu waktu SMA, yaitu misal penjumlahan, pengurangan, pembagian, kemudian juga sifat kelengkapan, kemudian juga misal contohnya adalah garis bilangan real mulai dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Kita mulai dari 0, setengah, sepertiga, dan seterusnya, akar 2, 2, dan seterusnya. Ini adalah himpunan garis bilangan real. Minus 1, minus 2, dan seterusnya. Dan tidak ada lubang-lubang yang tidak dapat dinyatakan dalam bilangan real. Nah, dalam matematika atau dalam aplikasi matematika ada namanya estimasi, ya, yaitu pendekatan nilai-nilai agar proses perhitungan lebih sederhana, ya. Contoh, pi itu kita sederhanakan atau estimasikan sebesar 3,14, ya. Oke. Umumnya penestimasi nilainya lebih kecil daripada nilai sebenarnya. Kemudian akar 2 kita estimasikan sebesar 1,4 dan seterusnya. Oke. Ya, itu estimasi. Ada lagi, dalam matematika kita memerlukan logika. Ya, setelah kita mempelajari bilangan, kita harus juga mampu melogikakan sebuah aturan-aturan atau aksioma-aksioma dalam matematika ya. Jadi umumnya proses logika itu adalah jika titik-titik maka titik-titik, dan jika bentuk logika ini maka kita bisa buat tabel ya. Tabel sebutnya tabel kebenaran. Jika P ya, jika P titik-titik maka Q titik-titik. Nah, misalnya jika P adalah benar dan B adalah benar, maka ini adalah benar. Kemudian jika P benar, Q salah, maka pernyataan logikanya itu salah. Jika P benar, P salah, kemudian Q benar, maka pernyataan P ininya adalah benar. Atau misalnya jika P salah, Q salah, maka pernyataan logikanya itu benar. Oke. Nah, contoh. Bilangan mana yang lebih besar? 22/7 atau 3,14? Ya. Oke, kita kerjakan secara sederhana bahwa ya, 22/7 sudah jelas itu lebih besar daripada 3,14, 15, dan seterusnya. Dan ini jelas lebih besar daripada 3,14. Ya. Jadi otomatis kita dapat kesimpulan bahwa 22/7 itu adalah lebih besar daripada 3,14. Kemudian juga sama 2/10 sudah jelas ini lebih besar daripada 1000 karena bentuk 1000 ini adalah estimasinya. Kemudian ini nomor 1 ya. Nomor 2, oke, jika X lebih besar dari 1 maka X kuadrat lebih besar dari 1. Coba kita lihat, ini kita anggap benar ya. Apakah nilai 1, 2, 3, dan seterusnya nilai X nya 2, 3, 4, maka X kuadratnya lebih besar dari 1. Misalnya 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Maka sudah jelas bahwa nilai X kuadrat ini lebih besar dari 1. Ini juga lebih besar dari 1 ya. Otomatis ini juga benar. Jika P benar maka Q benar, maka logika ini kita sebut sebagai memiliki tingkat kebenaran tinggi. Ya, nomor 2. Nomor 2B, coba kita perhatikan. Jika X kuadrat lebih besar dari 1,
maka X lebih besar dari 1. Oke, kita perhatikan bahwa kita ambil contoh. Apakah X kuadrat lebih besar dari 1? Oke, kita ambil misalnya 2 kuadrat. 2 kuadrat ini lebih sama dengan lebih besar dari 1, ya. 3 kuadrat lebih besar dari 1, ya. Minus 2 kuadrat lebih besar dari 1, ya. Ini 4 besar dari 1. Oke, minus 3 kuadrat lebih besar dari 1, ya, benar. Ini adalah 9 lebih besar dari 1. Jadi artinya jika X kuadrat lebih besar dari 1, X-nya bisa saja positif, bisa saja negatif. Sedangkan di sini X-nya itu hanya yang positif saja. Jika ini benar, ini belum tentu benar karena ini hanya ngambil yang sisi positifnya saja, jadi B saja. P-nya benar, sedang Q-nya salah karena tidak lengkap. Maka pernyataan ini adalah salah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, dalam matematik itu ada pertaksamaan, ya, pertaksamaan, yaitu nilai yang menggambarkan tentang kondisi bilangan tersebut. Misalnya 1/4 kurang dari setengah, sudah jelas, dan kita sebut dia adalah ketaksamaan yang benar. Sedangkan kalimat 1/x kurang dari setengah merupakan pertaksamaan, ya, atau ketaksamaan yang kebenarannya masih bisa terbuka atau bisa kita cari berapa nilai X yang sesuai dengan pernyataan tersebut, ya. Maka kita harus cari nilai X-nya, ya. Oke, dan ini adalah bentuk notasi selangnya. Apa yang dimaksud dengan notasi selang? Ya, itu adalah untuk menggambarkan kondisi logika matematiknya, ya. Misal kalau misalnya kurung tutup berarti dia lebih besar, ini A kurung tutup berarti nilainya lebih besar ke arah sini. Sedangkan B kurung buka, ini kurung buka, ya. Ini kurung tutup berarti lebih kecil, ini B lebih kecil dari B. Berarti daerah kerjanya hanya di daerah sini. Sedangkan kalau kurung kotak, ya, maaf, ini bulatan kosong. Ini bulatan kosong. Kalau yang tadi di atas itu bulatan kosong, yang ini kita bulatan tertutup karena nilainya sama dengan yang A, ini B, ini. Maka ini ke arah sini, kemudian ini ke arah sini, dan ini adalah daerah kerjanya. Oke. Kemudian ada minus tak berhingga sampai B kurung tutup, ya, biasa. Maka ini ada titik B, ini ada minus tak berhingga. Dimulai dari tak berhingga sampai ini, berarti nilainya ke arah sini. Ini adalah daerah kerjanya, ya. Kalau maaf, ini kurung ini biasa, ya. Kalau kurung kotak berarti ininya tertutup. Kemudian kalau A sampai tak berhingga, ini adalah A sampai tak berhingga, berarti gini ke arah sini. Berarti X lebih besar dari A. Ya, kalau ini adalah X kurang dari B. Ini A kurang dari X kurang dari B. Maaf, ini sama dengan yang ini kurang. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita bisa menggunakan logika pengurangan dan pembagian, sehingga kita dapatkan bahwa bentuk ini selesai.
Oke, kita selesaikan saja ya.